Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mau melepas segala rasa keegoisan kami dan memandang Engkau sepenuhnya. Kami mau belajar untuk taat pada kehendak-Mu dan melakukannya dengan setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga 9. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan ayat 2 hingga 4 demikian. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, bacaan Alkitab pada hari ini berisi tentang syarat-syarat bagi seorang penilik jemaat dan juga diaken. Nah, pada masa itu, penilik jemaat adalah mereka yang dipercaya untuk menggembalakan sebuah jemaat. Kalau dalam masa kini, kita lebih mengenalnya dengan jabatan penatua. Sedangkan diaken adalah para pelayan yang dipercaya untuk melayani kebutuhan jasmani jemaat. Seperti misalnya melayani kebutuhan makan para janda dan juga orang-orang miskin. Saat ini, GKI tidak mengenal istilah diaken, karena tugas diaken sudah terhisap di dalam tugas penatua, pun juga terdapat si diakonia di dalam komisi oikmas yang membantu majelis jemaat di dalam melayani jemaat yang membutuhkan. Nah, meskipun kala itu penilik jemaat dan diaken memiliki tugas dan peran yang berbeda, namun identitas utama mereka tetap merupakan seorang pelayan Tuhan. Saudara, menjadi seorang pelayan Tuhan tentu merupakan panggilan yang perlu digumuli dengan serius. Sebab tanggung jawab yang diemban juga merupakan tanggung jawab yang besar. Menjadi seorang pelayan Tuhan adalah bagaimana kita menyatakan kehendak dan kebenarannya melalui karya dan juga kehidupan kita. Nah, dengan demikian, menjadi seorang pelayan Tuhan atau di dalam konteks pada masa itu menjadi penilik dan juga diaken itu harus memiliki karakter Kristus. Coba kita perhatikan saudara yang tertulis di dalam bacaan kita. Karakter-karakter yang tertulis seperti bijaksana, sopan, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, dan lain sebagainya. Itu kan semuanya adalah karakter yang menunjukkan keserupaan dengan Kristus. Coba bayangkan aja saudara, bagaimana misalnya ya, kalau seorang pelayan Tuhan itu punya karakter pemarah, punya karakter cinta keributan. Nah, tentu saja kan kalau seorang pelayan Tuhan itu suka marah-marah gitu ya, emosian, hal ini bisa menyebabkan perpecahan dan bukan persatuan di dalam tubuh Kristus. Nah, jadi jangan sampai
pemberitaan Injil itu terhalang oleh karakter si pemberita Injil itu sendiri. Nah, tetapi saudara, sebetulnya kalau kita melihat syarat-syarat penilik jemaat, ya, syarat-syarat diaken ini, sebetulnya kan persyaratan atau karakter ini selayaknya bukan hanya dimiliki oleh pelayan Tuhan saja, tetapi siapapun kita, karena kita adalah orang-orang percaya, ya tujuan hidup kita kan adalah serupa dengan Kristus. Maka tentu kita hidup harus memancarkan kasih dan juga kebenaran Tuhan. Nah, oleh sebab itu, yuk kita sama-sama berupaya untuk memiliki karakter Kristus. Biarlah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi teladan dan inspirasi buat sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami rindu siapapun kami yang merupakan pelayan, kami yang merupakan anggota jemaat, kami yang adalah seorang ibu, seorang ayah, atau mungkin seorang anak. Kami rindu untuk memiliki karakter Kristus di dalam hidup kami. Sebab sejatinya kami dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus dan bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami hikmat untuk senantiasa turut mengikuti kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri kami. Terima kasih Tuhan. Amin.